Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kami, Yayasan Insan Cita Selapara, yang selalu menayangkan konten edukasi seperti Inspiring Talk, potret pemuda galau yang akan menambah wawasan Anda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share tentunya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Bang Cuing di acara yang penuh inspirasi ini, yaitu Inspiring Talk. Pada sore hari ini kembali saya kedatangan tamu, Bung Yazid Sururi. Beliau ini adalah teman yang punya segudang pengalaman baik di dunia NGO, kemahasiswaan, organisasi, pengorganisasian komunitas, dan punya pengalaman melanglang buana di luar negeri. Beliau pernah mengikuti pertukaran mahasiswa di Kanada, kemudian melanjutkan studi S2 di Ohio University, dan terakhir beberapa tahun kemarin menyelesaikan studi di James Cook University Australia tentu dengan disiplin ilmu yang berbeda. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya tentang sekolah itu adalah candu. Nah, sekarang ini kita akan berbincang kembali dengan Bung Yazid untuk menggali bagaimana aktualisasi dari pengalaman studi di Ohio University, kemudian pikiran apa yang membuatnya untuk kembali melanjutkan studi di James Cook University Australia, karena waktu itu ini lagi melaksanakan program yang saya kira cukup bagus juga. Program yang sedang dilaksanakan pada waktu itu menjadi fasilitator di Nusa Tenggara Timur di program MCAI. Kalau tidak salah, isu program itu perubahan iklim ya, tentang isu kemakmuran hijau ya, kemakmuran hijau. Isunya adalah tentang kemakmuran hijau, program pembangunan berkelanjutan, dan terkait langsung dengan isu perubahan iklim. Baik, Bung Yazid, kira-kira seperti apa ini aktualisasi dari penempaan setelah ditempa di Ohio University? Anda pulang kampung langsung atau balik ke Makassar? Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi merefleksikan kenapa misalnya pendidikan itu penting dan untuk apa kita bersekolah gitu ya, atau kuliah gitu. Bahwa pada dasarnya kita ingin membuka wawasan, memperkuat kapasitas supaya bisa membantu masyarakat menjawab persoalan yang dihadapi. Jadi saya ke Ohio dalam konteks seperti yang saya sudah jelaskan, untuk memperkuat kapasitas dalam hal merancang program yang kira-kira lebih relevan, karena ada kajian antropologi, ada kajian etnografi di situ, yaitu imbas refleksi sebelumnya bahwa banyak program yang menurut saya kurang relevan dari sisi rancangan program dan juga metode penyampaian. Jadi atau pendekatan atau metodologi lah. Metodologi. Gitu ya. Ini kalau kita kaitkan dengan perencanaan pembangunan. Ya. Jadi kalau misalnya dalam riset itu metodologi yang kita kenal itu kan bermakna cara mendekati kebenaran. Kira-kira begitu ya. Jadi kita ada punya serangkaian cara untuk mendekati kebenaran. Nah, dalam konteks kita selaku pegiat pembangunan, metodologi itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Mungkin kita bisa mendefinisikan tujuan yang sangat wah, yang sangat indah. Cuman yang jadi pertanyaan adalah terus gimana caranya mencapai tujuan itu. Nah, dalam konteks itulah saya memperkuat kapasitas, pergi nyantri lah ke Ohio University. Belajar tentang antropologi dan media.
Jadi saya ambil memang dalam melakukan kegiatan pembangunan, praktek-praktek pembangunan, saya rasa pendekatan interdisipliner yang saya rasa sangat relevan, sangat dibutuhkan. Nah, jadi kembali dari Ohio ya tentu saja kemudian bergelut kembali ke dunia NGO, ya sempat kembali ke Sembalun, kemudian membantu teman-teman di tingkat lokal untuk mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh. Bentuknya misalnya ada 2 produk yang waktu itu kami gagas dengan teman-teman Sembalun. Satu namanya Video Diary, jadi menggunakan media video, ngajarin teman-teman gimana caranya untuk ngambil gambar, untuk mencurahkan gagasan. Jadi Video Diary pada dasarnya menyediakan kanal buat warga di sana untuk menyuarakan pandangannya, pemikiran-pemikirannya. Jadi bisa juga berangkat dari hal-hal yang sepele, keseharian. Misalnya mereka mancing, entah ada gagasan apa gitu dalam kaitannya dengan refleksi kegiatan mereka sehari-hari. Jadi itu lebih ke... Berarti itu tujuannya adalah bagaimana masyarakat itu terlibat langsung di dalam proses perencanaannya. Kalau yang Video Diary ini lebih ke mengekspresikan pikiran. Oh, pikiran. Jadi lebih ke pelampiasan gitu. Jadi karena kalau yang saya amati, kita kekurangan ruang publik di mana masyarakat atau pemuda misalnya bisa menuangkan gagasan. Di banyak tempat kalau misalnya ada pertemuan cenderung mereka diabaikan. Ya, mendengar tetua-tetua dulu lah, orang-orang yang dianggap senior misalnya. Kalau yang masih muda-muda atau apalagi yang tinggal di pinggiran mungkin tidak punya posisi sosial yang dianggap penting ya buat banyak orang, itu cenderung diabaikan. Oh, berarti video visual yang dimaksudkan itu adalah cara masyarakat berekspresi, mengekspresikan gagasan. Ya, kanalisasi. Kanalisasi gagasan dari masyarakat sendiri yang artinya aspirasinya itu tidak tersalurkan karena terpotong oleh adanya ketokohan-ketokohan tadi. Iya, betul. Jadi kita bawa ini media ini siapa saja yang tertarik untuk ngomong tentang hidupnya gitu. Jadi itu produk pertama waktu itu. Selain itu kami juga menggagas Video for Change, jadi video untuk perubahan. Misalnya ada gagasan apa, ada persoalan apa yang ada di kampung itu yang mereka anggap sebagai masalah yang penting dan mendesak untuk disikapi. Nah, itu kita coba usung gagasan itu. Waktu itu ada sekelompok anak muda yang punya gagasan bertani organik misalnya, untuk melawan penggunaan insektisida, pestisida berlebih yang memang sangat marak di Sembalun. Itu di Sembalun Bung Yazid ketemu sama siapa saja? Jadi banyak teman-teman ada komunitas ya. Jadi waktu itu kita juga sempat membentuk namanya Community Development Center, CDC. Oh, CDC yang sama ini ya, Royal. Ya. Ada Royal dan teman-teman. Berarti inspirasinya sebenarnya dari Bung Yazid juga ya untuk barang-barang. Jadi barang-barang. saya bisa bilang bahwa itu juga dari saya. Jadi itu rembuk barang. Bahkan saya di kepengurusan juga saya menolak untuk ikut. Saya menolak. Nah, jadi itu. Jadi kembali dan mencoba mengimplementasikan apa yang saya sudah dapatkan di bangku kuliah. Nah, kemudian bagaimana prosesnya kemudian bisa masuk di program MCAI dan lalu melanjutkan studi S2 kembali, padahal kan sudah S2 di Ohio University kan produknya adalah S2. Ya. Nah, kalau kita berbicara masalah penghasilan, gaji menjadi fasilitator di program MCAI yang punyanya Bill Clinton kalau nggak salah, punya program Bill Clinton Foundation yang punya program MCAI ini.
dananya digaji, fasilitatornya digaji pakai dolar. Saya ingat teman saya Fajar El Zulkarnain, teman dari NTT yang jadi fasilitator di kabupaten ini, dia bagi-bagi duit terus ke teman-teman gitu. Kalau ada diskusi-diskusi udah. Nah saya melihat kalau dari sisi penghasilan kan makmur jadi makmur lah kalau jadi fasilitator di program MCA ini. Tetapi kenapa justru memilih studi dibandingkan dengan penghasilan yang begitu besar, makmur, walaupun misalnya di lokasi dampingannya adalah Nusa Tenggara Timur. Iya, jadi setelah dari Sembalun saya juga sempat turun ke Mataram waktu itu dan bergabung dengan salah satu NGO, Samantha Foundation. Oh, Samantha Foundation, Pak Dwi. Ya, Pak Dwi. Dan itu kebetulan saya masuk untuk menangani community based forest management. Jadi pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Nah, jadi kita banyak memfasilitasi masyarakat di pinggir hutan atau bahkan yang masuk ke kawasan hutan. Jadi faktanya dari 40.000 hektar di kawasan Rinjani Barat, misalnya ini salah satu kawasan ya, kawasan hutan, bukan Rinjani Timur. Jadi dari 40.000 hektar kawasan hutannya, lebih 50%-nya, jadi sekitar 21.000 itu diduduki sama masyarakat. Dan sudah mengalami deforestasi. Ya, jadi tentu saja karena sebagian menebang pohon untuk menanam tanaman-tanaman semusim ya yang bukan komoditi kehutanan gitu, sehingga tentu saja beralih fungsi jadinya kan. Nah, jadi kami memfasilitasi masyarakat yang masuk kawasan hutan secara ilegal. Jadi pemerintah membahasakan mereka ilegal karena masuk tanpa izin tentu saja. Ya. Jadi kami berusaha untuk mencari legalitas, jadi membantu mereka untuk memperoleh legalitas. Instrumen apa yang dipakai? Karena pemerintah menyediakan 3 instrumen kalau mau menguasai hutan, artinya untuk mau mengelola hutan. Yeah. Pertama HKM, yang kedua HTI, yang ketiga apa itu? Ya. Jadi ada skema perhutanan sosial, perhutanan sosial. Ya, sebetulnya ada 4 skema waktu itu skema ya. Yang dipakai. Jadi yang pertama ada HKM tadi seperti yang dijelaskan, kemudian ada HTI, hutan tanaman industri, ada HTR. Oh ya, HTR, tanaman rakyat ya. Kemudian sama kemitraan kehutanan. Kemitraan kehutanan jadi itu melalui KPH. Iya. Jadi saya salah tadi menyebut 3 jadi 4 ya. Saya lupa HTR-nya tadi ya. Ya, nggak tahu kalau regulasi yang terbaru, bahkan saya dengar juga ada hutan adat misalnya. Meskipun sebetulnya kalau hutan adat itu di luar hutan pemerintah kan, kalau berdasarkan. Tapi agak sulit lah kalau kita berbicara Lombok ini untuk berbicara hutan adat. Mana sih hutan adat gitu? Iya itu hal lain juga. Nah, jadi waktu itu kami ingin memastikan bahwa masyarakat itu masuk secara legal ke hutan, karena jadi ada payung hukumnya, ada payung regulasinya. Nah, dengan demikian kita juga ada alasan juga, ada instrumen juga untuk melakukan pendampingan. Jadi memfasilitasi masyarakat supaya mereka bisa menduduki kawasan hutan secara legal sekarang ini, kemudian kita dampingi bagaimana memanage lahan itu supaya fungsi hutannya tetap terjaga. Ya, jadi izin ini sebagai instrumen kita untuk masuk melakukan pendampingan. Daripada dibiarkan liar, mereka kuasai, dan tentu saja. Berarti instrumen yang dipakai kemarin itu HKM? Banyak. Selain HKM juga ada kemitraan kehutanan, ada HTR juga. Ada HTR, ya? Iya, di Lombok Tengah itu HTR. Jadi itu. Nah, kaitannya dengan James Cook dan MCI tadi, jadi sebetulnya berdasarkan pengalaman mendampingi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan itu, memang kita mengedepankan istilahnya sustainable development waktu itu ya.
prinsip-prinsip sustainable development yang menekankan keseimbangan pada 3 aspek ya. Jadi aspek ekonomi, kemudian aspek sosial dan aspek ekologi atau lingkungan. Jadi ini harus berimbang. Jadi bukan saja manfaat ekonomi, tapi juga kita harapkan bisa berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan sosial. Seperti misalnya bisa enggak dia menekan angka kemiskinan misalnya dari hasil hutan. Ya. Kemudian dari lingkungan bisa enggak instrumen ini untuk menekan laju deforestasi misalnya. Supaya tanaman hutan itu tidak hanya berfungsi sebagai untuk menanam tanaman semusim, tetapi pohon juga ada di situ. Ya, betul. Sehingga masih layak disebut hutan. Iya, betul. Nah, sehingga tapi yang saya amati waktu itu kalau secara ekonomi udah kelihatan cukup baik sebetulnya. Jadi contohnya kalau di daerah Santong di KLU sangat populer itu sebutan Haji HKM. Ada karena Abidin tokoh KLU ya, NGO ya. Abidin Tuarita. Ya, teman konsepsi. Itu menunjukkan bahwa secara ekonomi sebetulnya sudah cukup perannya. Tentu saja secara sosial juga dalam konteks tadi pengentasan kemiskinan juga kelihatan gitu hasilnya. Tapi yang jadi persoalan yang saya amati waktu itu dari aspek lingkungannya. Nah, bagaimana kita bisa mengukur ini aspek lingkungan? Kita belum dulu sering misalnya ada program penanaman dengan asumsi bahwa sudah terjadi penanaman kembali gitu pohon-pohon yang dulunya terdeforestasi atau ditebang di kawasan hutan. Tapi kita nggak punya indikator, kita nggak punya alat ukur. Gimana caranya mengukur itu? Dengan cara yang kira-kira gampang dipahami. Misalnya bisa nggak kita mengukur tutupan hutannya gitu, kanopinya, itu kan kita belum punya instrumen waktu itu. Caranya gimana? Nah itulah yang menggunakan PRA nggak bisa? Ya gimana caranya? Jadi mengidentifikasi pohon yang sudah tumbuh. Nah itu yang jadi pertanyaan waktu itu. Sehingga saya mendaftar beasiswa. Jadi belum nih, saya sebelum ikut di MCAI, saya daftar dulu. Daftar dulu. James Cook ya. Untuk beasiswanya. Dulu. Jadi beasiswa yang saya daftar belakangan itu memang berangkat dari kebutuhan ya, untuk istilahnya filling the gap ya. Jadi ada gap di situ yang saya amati dari hasil kerja-kerja lingkungan dan kita butuh masih ada miss ya, masih ada yang missing ini ya. Itulah artinya kenapa akhirnya saya mendaftar beasiswa. Nah dalam proses saya juga mendaftar karena ada yang menarik ini dari program yang diinisiasi oleh MCAI, Millennium Challenge Account namanya. Jadi punya project Green Project. Dan saya melihat gede-gedean itu Amerika gelontorkan uang untuk program ini ya. Sepertinya begitu. Dan yang menarik waktu itu saya lihat ada pendekatan baru lah. Ya. Landscape approach. Gitu ya. Ada yang menyebutnya lifescapes karena bukan cuma bicara land tapi juga seascape gitu ya. Tapi itu perdebatan nama lah gitu ya. Nah, pendekatan itulah yang menurut saya paling menarik ya. Karena memang waktu kerja di NGO mulai dari Makassar memang kita banyak bereksperimen mengenai pendekatan pembangunan. Yang saya bilang tadi banyak di antara kita yang pinter merumuskan visi, tapi yang jadi persoalan bagaimana caranya mencapai visi itu yang jadi persoalan. Dan disitulah metodologi berperan untuk menjawab pertanyaan itu. Nah ada pendekatan yang menarik yang mereka tawarkan, akhirnya mendaftar dan alhamdulillah ikut dan lulus ikut gabung di sana, berproses sampai sekitar 6 bulan. Jadi saya ditempatkan di Sumba. Di Sumba ya. Sumba Barat Daya. Kabupaten Sumba. Ya.
Jadi di sana jadi mengusung program itu Green Prosperity dengan pendekatan landscape approach itu. Itu berarti dari ini langsung dari pihak MCAI berarti ke kontraknya kan kalau fasilitator, bukan Iya. bukan NGO. Ya, ya. Berarti langsung dari betul. MCAI. MCAI. Jadi sebagai manajer kabupatennya lah, di sana ditempatkan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah, baru sampai sekitar 6 bulan, nah itu dapat panggilan. Ada panggilan. Iya, karena mengingat pentingnya, karena saya niatan saya mendaftar itu filling the gap itu tadi. Iya, iya. Ada yang missing, ada yang kurang nih. Saya masih belum puas dengan aktivitas pengorganisasian di lapangan yang kita Termasuk lakukan. pendampingan di bidang kehutanan. Sebelum kita lanjut ke panggilan tadi ke Australia itu, selama 6 bulan itu ngapain di sana? Atau artinya sudah sampai di mana tahapannya Ya, di program? kalau kita sebagai istilahnya di sana kan kita ditempatkan sebagai district relationship manager. Jadi kita berperan untuk mengengage, untuk melibatkan para pihak yang ada di tingkat lokal, ya, untuk terlibat dalam skema proyek yang kita sediakan. Jadi membangun komunikasi yang intens dengan stakeholder yang ada di sana, dengan NGO. Jadi tentu saja di tahap awal itu kita sosialisasi ya mengenai skema-skema program. Membangun komunikasi juga dengan pemerintah daerah, ya, dengan bupati dan OPD terkait, ya. Kemudian juga tentu saja dengan kelompok masyarakat adatnya, kemudian komunitas-komunitas, kelompok-kelompok pemuda juga, pokoknya mengunjungi mereka satu-satu, ngobrol tentang proyek mereka, mencari tahu tentang lembaga-lembaga yang ada di sana. Sudah belum sampai kepada tahapan ini penentuan NGO atau lembaga yang masuk. Ya, sampai pada tahap persiapan mereka untuk apply grant. Jadi membentuk konsorsium dan segala macam. Akhirnya Jadi, terima panggilan. Ya, akhirnya sebelum eksekusi, mungkin waktu itu menjelang penentuan mana saja yang dapat grant. Tapi pada saat eksekusi saya sudah mesti meninggalkan Sumba dan melanjutkan Tapi studi. sudah sampailah untuk identifikasi mana yang masuk di jendela 1, mana yang masuk di jendela 2 ya. Ya, sudah cukup. Ya. Tinggal implementasi saja waktu itu. Ya, karena tahu sedikit lah, karena waktu itu saya juga termasuk bagian yang diidentifikasi. Oh ya, terlibat juga ya terlibat di juga di program dalam yang proses sama. perencanaannya. Iya. Sama Pajar waktu itu. Saya juga sering diajak diskusi sama Pajar, fasilitatornya MCAI di Lombok Timur. Ya, itulah bagian dari tugas kita memang mengunjungi aktor-aktor atau lembaga-lembaga yang berpotensi untuk terlibat dalam skema program. Ya, tapi ya begitulah, karena ada agenda yang juga tidak kalah penting dan mendesak, sehingga Lanjutkan studi ke Australia. ya, dan kebetulan memang sebelum saya berangkat ya, ada orientasi di Bali, dan kebetulan memang ketemu dengan direktur program pasca di James Cook University yang memang Orang Bali. orang Inggris. Oh, orang Inggris. Bukan Ibu Im tuh. Pak Jeff. Oh, Pak Jeff. Ya, Jeffrey Sayer. Yang memang menggagas pendekatan landscape itu. Oh, yang profesornya ya. Iya. Profesornya. Jadi Ketemu sama profesor ya. sangat kebetulan. Jadi saya alhamdulillah selama hidup ini banyak terbantu oleh kebetulan-kebetulan. Iya, luar biasa. Jadi ini faktor kebetulan ini yang memang harus kita cari ya. Jadi kan klasifikasi orang biasa, orang pintar. Nah, di atas orang pintar ini orang yang beruntung. Orang yang beruntung ya. Jadi saya termasuk orang yang beruntung, bukan orang pintar mungkin. Lalu bagaimana Anda pengalaman di Australia dengan Amerika? Perbedaannya apa dari sisi iklim maupun dari sisi kultur? Ya, kalau dari sisi iklim mungkin jelas jauh beda ya. Kalau di Australia kan saya waktu itu di Queensland Utara,
Dan itu sudah masuk tropis sebetulnya. Kalau di US kan subtropis 4 musim. Kalau di Queensland sama lah dengan kita. Berarti studi apa yang diambil di Australia? Di James Cook? Istilahnya development practice. Jadi development practice itu penekanannya memang menggagas itu tadi, penerapan pendekatan pembangunan dan melihat sejauh mana penerapannya di masyarakat. Jadi ini unik memang program ini, development practice ini. Jadi tidak cuman mengandalkan kekuatan pada kerangka konseptual, tapi juga melihat bagaimana implementasinya di masyarakat. Makanya waktu studi itu setiap semester bolak-balik. Bolak-baliknya seperti ke Indonesia. Indonesia ya, untuk ke praktik lapangan gitu ya. Untuk praktik lapangan. Jadi kuliah, pemahaman kerangka konseptualnya, kemudian ke Indonesia untuk riset. Dan berkali-kali. Setiap selama 2 tahun itu sekitar 3-4 kali lah. Iya, termasuk salah satunya mengunjungi tempat saya ya. Termasuk ya, saya berkesempatan mengunjungi Bang Cuing lagi ke Sugian, membawa teman-teman master students dan juga PhD waktu itu. Jadi kita melakukan riset sama-sama. Jadi memang yang ditekankan direktur program saya memang kolaborasi. Riset secara kolaboratif lah. Dan pakai pendekatan interdisipliner. Nah waktu itu karena memang berangkat ada pemikiran itu tadi untuk menemukan instrumen mengukur pencapaian dari sektor ekologi atau lingkungan. Ya. Jadi itu yang saya pelajari di James Cook. Saya coba mendalami GIS dan remote sensing. Jadi saya rasa untuk pemetaan. Dan memang saya rasa itu tools yang sangat menarik untuk kita tahu aspek lingkungan ya. Kalau tadi yang tiga aspek dalam sustainable development, saya rasa bisa diukur dengan GIS dan remote sensing. Dan memang pada saat kembali ke Indonesia melakukan riset, itu kepake. Jadi waktu itu misalnya tugas akhir yang saya kerjakan menganalisa tingkat deforestasi di kawasan hutan di seputar Rinjani ya. Termasuk yang bagian wilayah Sambelia ya. Di Sambelia ya. Dan tentu saja mengkaitkan dengan pendekatan landscape itu tadi. Jadi saya menggunakan data foto satelit. Jadi ternyata Amerika, NASA ini sudah memotret bumi ini sejak tahun 72. Itu sudah ada. Jadi foto Landsat, foto satelit. Jadi kita bisa melihat perubahan vegetasi misalnya itu dari foto satelit itu. Dulu sih berbayar, tapi sejak tahun kalau nggak salah 2002 NASA sudah menggratiskan foto satelit itu. Bisa mengambil posisinya. Jadi terutama mungkin dalam rangka ini ya, memantau perkembangan terjadinya deforestasi yang begitu masif di negara-negara berkembang. Ya, saya rasa mungkin itu. Jadi perubahan landscape use ya, peruntukan lahan ya, penggunaan lahan. Itu akan sangat bagus sekali kalau itu kita manfaatkan ya, mumpung gratis. Jadi kalau kita mau bayar, wah itu puluhan juta itu untuk seukuran pakai dolar ya. Itu pakai dolar. Nggak kuat kita kan. Iya. Tapi ya syukurnya mereka menggratiskan. Nah tinggal sekarang kita nih, gimana caranya memperkuat kapasitas supaya bisa memanfaatkan peluang itu, informasi yang tersedia, kita bisa analisa untuk membantu kita mengambil keputusan. Nah waktu itu saya menganalisa foto satelit dari tahun 95 sampai 2015. Jadi selama 2 dekade, 20 tahun. Dan saya rasa itu
sudah cukup menarik. Apalagi kalau misalnya bisa Kalau- ditarik lagi ke belakang, wah itu Kalau kita dibongkar-bongkar data informasi terkait dengan hasil analisa yang dilakukan oleh Bung Yazid, Cut. Oke, kalau kita boleh bongkar-bongkar hasil analisa dari pantauan data citra satelit yang dilakukan oleh NASA tadi itu, apa yang ditemukan dari tahun 95 sampai tahun 2015 ya? ya, 2 dekade ya. Jadi yang saya temukan waktu itu misalnya ternyata tingkat deforestasi saya anggap cukup tinggi ya. Jadi angkanya mencapai 30% waktu itu, deforestasi selama 2 dekade itu. Belum lagi kalau kita mundurkan lagi. Tapi ada beberapa alasan kenapa ngambil kurun waktu itu. Yang pertama keterbatasan bahan baku foto satelitnya itu sendiri, jadi karena tidak semua foto bisa kita analisa, karena banyak juga kadang-kadang terutama di daerah tropis ya tertutup sama awan, itu nggak bisa, susah dianalisa karena satelit kan ada di atas awan, di antaranya ada awan, jadi banyak tertutup kadang-kadang ya. Jadi yang cukup banyak yang saya peroleh image yang berkualitas yang bisa dianalisa itu dari tahun 95. Tapi itu bukan satu-satunya alasan, ada alasan lain juga. Saya menargetkan waktu itu paling tidak bisa mengcover aktivitas-aktivitas penting yang ada yang terkait dengan sektor kehutanan. Jadi misalnya tahun itu kan sudah ada perhutanan sosial misalnya. Misalnya sebelum tahun itu akses ke kawasan hutan mulai terbuka gitu dengan ada pembangunan jalan. Itu jadi tonggak-tonggak penting tuh terjadinya deforestasi. Kemudian ada program-program kehutanan yang semakin berkembang dari tahun 95 kan, perhutanan sosial itu masih berupa program waktu itu. Ya, dan sangat bagus hasil perhutanan sosial itu, seperti di Sambelia misalnya. Program HTE-nya bagus waktu itu. Sonokeling bisa tumbuh di lahan yang sebegitu panas di Padaguar, dari Padaguar sampai dengan wilayah Belanting. Jutaan kayu sonokeling yang sekarang sudah berubah menjadi beberapa pohon akasia yang dilakukan oleh PT Sadana. Ya. Itu isu lain juga yang perlu kita bahas ya. Ya, terus tadi kaitannya dengan itu, jadi banyak tonggak penting selama kurun 20 tahun itu yang saya rasa punya pengaruh yang signifikan ya terhadap keberadaan hutan kita. Tapi juga karena saya mengkaitkannya dengan pendekatan landscape, jadi tidak melulu bicara kehutanan, tidak melulu bicara hutan ya. Jadi saya mengambil bentangan landscape, mulai dari kawasan konservasi di TNGR yang paling atas, kemudian ada hutan lindung, hutan produksi sampai ke bawah itu, dari hulu ke hilir ya, sampai di kawasan pertanian, pemukiman, kemudian di pesisir, dan sampai di kawasan konservasi laut daerah. KKLD kan, di 2 Gili itu. Berarti itu pendekatan, kalau kita berbicara masalah landscape approach ini, jadi model desain perencanaannya itu adalah betul-betul perencanaan pembangunan itu dengan melihat kondisi bentang alam. Ya, jadi karena landscape approach ini kan lahir dari usaha untuk menjawab persoalan. Misalnya begitu banyak kepentingan di bentang alam tertentu. Misalnya seperti tadi yang saya gambarkan tadi. Ada konservasi kan, tentu saja kepentingannya berbeda dengan kawasan hutan produksi misalnya. Kalau dulu kan pendekatannya kan DAS kalau dulu ya. Kalau bicara masalah kehutanan. Ya, di daerah aliran sungai. Ya, mungkin sebetulnya dalam beberapa aspek ini saling terkait ya, saling beririsan. Kemudian seperti tadi kepentingan beda lagi kalau kita bicara dengan masyarakat yang mendiami
kawasan pinggir hutan yang tentu saja mereka mungkin bisa saja butuh pangan sehingga butuh lahan untuk menanam pangan sehingga mereka aman lah perutnya, urusan perutnya gitu. Ada juga misalnya kawasan konservasi laut daerah yang tentu saja punya kepentingan dengan sektor hulu gitu. Jadi jangan sampai misalnya seperti tadi saya menemukan terjadinya deforestasi sebanyak 30% dari luasan areal yang saya teliti waktu itu. Jadi tentu saja kalau melihat dari aktivitas di lapangan, karena saya melengkapi data satelit tadi dengan data-data lapangan juga, dengan berinteraksi dengan para petani atau juga sendiri, mengambil foto yang lebih detail dengan menggunakan drone. Ya. Jadi saya pakai pendekatan risetnya waktu itu, kita kenal juga dengan istilah cultural geography. Ini antitesa dari scientific geography yang cenderung misalnya menggunakan GIS dan remote sensing. Jadi dia berjarak dengan areal yang diteliti. Tapi cultural geography itu tidak hanya melihat memotret dari jarak jauh, tapi juga berinteraksi dengan masyarakat yang mendiami daerah itu sehingga disebut dengan cultural geography. Jadi berarti kalau kita berbicara masalah landscape approach ini berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi GIS. Iya, itu bisa salah satu tools yang kita pakai ini terkait dengan perkembangan saat ini kan. Jadi sekarang ini sebetulnya perkembangan teknologi informasi bisa membantu kita untuk memperoleh gambaran yang jelas, misalnya tadi terkait dengan deforestasi, ya. Dan itu akan bisa membantu kita untuk melakukan kerja-kerja konservasi. Malah saya sempat juga menginisiasi dengan teman-teman drone for conservation, jadi pemanfaatan drone untuk melakukan kerja-kerja konservasi. Itu bisa dipakai di kawasan hutan, misalnya juga untuk mengidentifikasi atau untuk mengukur kegiatan konservasi mangrove misalnya bisa, atau misalnya bahkan untuk dipakai untuk menghitung tegakan juga bisa tuh, menghitung pohon yang ada. Misalnya kita bikin penanaman 1 juta pohon ya dalam berapa hektar misalnya, itu bisa kita identifikasi berapa pohon yang tumbuh. Karena kalau kita analisa data foto itu ada salah satu teknik istilahnya OBIA, jadi Object Based Image Analysis. Itu apa kita pakai aplikasi untuk bisa langsung menghitung jumlah populasi? Itu ada aplikasinya, ada memang yang menghitung. Jadi kita bisa ngajarin komputer, jadi menggunakan teknik artificial intelligence. Itu banyak dipakai juga di perkebunan sawit tuh sekarang. Jadi misalnya mau menentukan nih berapa pohon sawit di dalam 100 hektar areal kebun misalnya. Di foto, komputernya diajarin untuk mengidentifikasi pohon sawit. Oh, ini kalau bentuknya seperti ini sawit sudah. Kalau selain dari ini berarti bukan pohon sawit biasa, semak atau apa. Jadi itu yang, jadi kita ngajarin komputer ciri-ciri apa yang membedakan vegetasi tertentu dengan yang lain gitu. Ya itu, dengan begitu kita nggak perlu satu-satu keliling gitu kan, menghitung pohon sawitnya berapa. Nah itu bisa kita pakai di konservasi juga. Misalnya untuk mangrove misalnya, kita bisa pakai analisa data. Termasuk dia bisa mengidentifikasi jenis. Kalau kita ajarin bisa. Kalau asal diajarin. Intinya tadi diajarin. Dimasukkan ya, dimasukkan di input dulu. Mengidentifikasi. Jenis, kita sendiri yang masukkan jenisnya dengan sendirinya, kemudian nanti begitu kita ngambil gambar, dia langsung menghitung, mengidentifikasi. Yang penting dia bisa berbeda dengan tanaman lain. Dan saya rasa setiap pohon itu punya ciri khas masing-masing ya. Dan itu juga selain untuk tujuan itu bisa juga dipakai di sektor pertanian misalnya, untuk
mengidentifikasi kesehatan tanaman. Jadi kita bisa cek nih, kalau misalnya mau pemupukan misalnya, kan kita nggak perlu pupuk di semua areal, pupuk aja daerah mana yang yang mengalami kurang subur. Iya, Kan iya, kita iya. bisa identifikasi dengan foto drone itu, kita analisa. Jadi pemanfaatan drone ini sebenarnya sangat efektif ya, sebenarnya membantu kita di dalam kerja-kerja sosial. Jadi tidak hanya bisa dipakai untuk memantau perkembangan jumlah massa pada saat kampanye politik ya. Ya itu selama-lama iman lah. Itu selama iman kalau kita memanfaatkan drone untuk hanya melihat jumlah massa, yang lautan massa yang menghadiri kampanye politik, kampanye calon-calon tertentu misalnya. Atau ya kalau sekarang kan ada banyak teman-teman kita yang kreatif memanfaatkan drone juga untuk bikin konten-konten video Ya, YouTube. betul. Nah itu yang menurut saya jadi PR sekarang. Jadi saat ini perkembangan teknologi informasi sangat pesat dan relatif lebih terjangkau dari sebelum-sebelumnya. Iya. Yang jadi PR kita sekarang ini apa yang saya sebut saja dengan demokratisasi penggunaan device-device itu. Jadi maksudnya ya seperti yang dijelaskan tadi, ada banyak sebetulnya fungsinya. Sekarang banyak yang pakai drone untuk gimana ngambil foto video yang cantik gitu ya, misalnya untuk kampanye atau untuk apa. Yang saya anggap itu ya untuk kesenangan kebanyakan ya, yaitu ya pemanfaatan selama-lama iman lah. Padahal masih banyak manfaat yang lebih penting dari perkembangan teknologi informasi ini untuk kemaslahatan umat gitu. Jadi misalnya seperti tadi Ya. pemanfaatan drone untuk konservasi, Untuk konservasi. karena aspek lingkungan ini sekarang ini menjadi isu yang sangat penting untuk kita garap ya, untuk kita Untuk advokasi. sustainable forestry lah ya. Ya. Kira-kira ini Bung Yazid, apa masukan misalnya untuk atau himbauan lah kepada pemerintah untuk penanganan kehutanan kita, karena dari tahun ke tahun mengalami deforestasi, dan itu saya kira keresahan kita ya, terutama para pegiat lingkungan ini. Ya. Sekuat apapun kita bersuara, sekuat apapun kita berkhotbah di masyarakat untuk mari kita jaga hutan kita, tetapi tidak ada itikat baik dari pemangku kebijakan sendiri untuk melakukan tata kelola hutan dengan cara yang baik, maka tetap setiap tahun kita akan mengalami apa yang disebut dengan deforestasi tadi. Ya, mungkin bukan cuman ini ya, hutan ya, tapi lingkungan ya secara umum ya. Lingkungan hidup. Ya, jadi memang menurut saya sih kalau merujuk ke pendekatan landscape itu ya, jadi yang kurang selama ini memang keterlibatan para pihak dalam setiap jenjang ya, setiap level. Kemudian bagaimana pelibatan masyarakat yang terkait juga. Jadi selama ini kita menggunakan grand design yang entah didesain oleh siapa gitu ya, dan punya keterbatasan kemampuan untuk mengkomunikasikan desain itu. Jadi yang pertama, grand design itu sendiri sudah rada problematik juga gitu, karena sebetulnya perencanaan itu kalau menurut saya lebih bagus dia sifatnya berevolusi ya, dia terus terkoreksi oleh para pihak yang tentu saja punya kepentingan di landscape tertentu ya. Taruhlah misalnya di pulau kecil ini, di Pulau Lombok misalnya. Jadi proses mengkomunikasikan ide itu yang kita sepertinya tidak punya wadah untuk saling mendengar. Jadi pemerintah mungkin butuh mendengar praktisi di bidang lingkungan, dan praktisi atau mungkin juga peneliti di bidang lingkungan, dia punya gagasan penting tapi jarang nyampe ke telinga penguasa pemerintah misalnya. Itu sangat, proses komunikasi itu menurut saya sangat krusial ya.
Karena waktu kuliah di Australia, salah satu contoh misalnya dalam salah satu kelas waktu itu urban design, jadi saya ngambil urban design, menganalisa bagaimana pemanfaatan ruang di daerah urban gitu ya, yang tentu saja menggunakan prinsip-prinsip itu tadi, kelestarian lingkungan juga salah satunya. Jadi itu mayornya bahkan yang sangat proaktif untuk melibatkan profesor dan mahasiswa untuk melakukan kajian-kajian. Ini kita mau mengembangkan satu kompleks komersil nih. Itu kira-kira menurut kalian berdasarkan hasil kajian akademis dan studi di berbagai tempat, ini kira-kira seperti apa konsepnya dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan? Udah, kita diskusi dengan banyak pihak. Jadi siapapun yang punya kepentingan terhadap kawasan komersil itu kita datangi, kita tanya. Karena kita pengen selain itu bisa mendatangkan investasi, kita juga pengen bisa mengadres masalah-masalah sosial dan juga lingkungan di sana. Berarti yang perlu itu adalah integrasi stakeholder ya. Jadi stakeholder ini harus berintegrasi untuk bagaimana membuat sebuah perencanaan desain program, entah itu pemerintah bersama para kelompok kepentingan dengan melihat kondisi bentang alam. Jadi betul-betul pendekatannya adalah kawasan gitu. Betul. Tidak lagi subsektor. Iya, harus terintegrasi. Jadi misalnya kalau hanya mengandalkan misalnya pertanian misalnya, tanpa menilik bahwa ini kawasan konservasi atau mungkin ada kawasan konservasi laut di sektor hulu, itu kan bisa membahayakan. Karena kita misalnya cenderung mau mengejar target ekspor komoditas perkebunan tertentu sehingga eksploitasi berlebih. Atau mungkin pangan nih, kita pengen produksi pangan yang untuk memenuhi kebutuhan yang cukup besar misalnya, sehingga bertani secara intensif menggunakan pupuk yang berlebih, itu kan nanti bisa menimbulkan misalnya salah satunya limbah nitrat misalnya, nitrat yang kalau laut, ya? Iya, kalau misalnya terjadi hujan tergerus terbawa arus sampai di laut, itu kan bisa mengakibatkan algal bloom, ada membludaknya pertumbuhan alga sehingga mempengaruhi penetrasi cahaya sampai ke dasar laut, itu kan berpengaruh ke pertumbuhan terumbu karang misalnya. Iya. Atau nitrit sendiri kan bersifat toksik, jadi bisa juga meracuni biota di laut. Jadi itulah, jadi adanya wadah yang bisa menyatukan berbagai kepentingan yang bisa jadi di beberapa hal itu bertolak belakang, itu ya butuh dikomunikasikan dengan baik untuk mencari solusi terbaik. Supaya jangan satu yang dimenangkan tapi aspek lain justru yang lain. Jadi betul-betul harus integrasi. Bisa menimbulkan bencana gitu. Saya kira cukup menarik obrolan kita sore ini, Bung Yazid, dan kami berharap untuk diskusi-diskusi berikutnya Bung Yazid masih bersedia untuk kita undang, karena banyak hal yang harus kita bedah saya kira ya. Belum kita lebih jauh berbicara tentang bagaimana pengelolaan kawasan konservasi, belum juga kita berbicara tentang isu perubahan iklim dan lain-lain, yang saya kira ke depan akan menjadi tema yang cukup menarik untuk kita diskusikan. Karena mau azan maghrib, kita akhiri, dan selalulah setia menonton tayangan ini supaya Anda bisa belajar serta mengambil hikmah dari apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang hebat di sekitar kita. Tetaplah bersama kami di channel Yayasan Insan Cita Selaparang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.